Halo guys, ketemu lagi sama saya Deddy Johan di channel Berbagi Pengetahuan. Kali ini saya akan membahas dempul. Apa itu dempul? Oke, nanti saya akan bahas dengan detail. Saya akan lebih sering membagi channel-channel atau video-video yang isinya itu tentang body repair ya. Biasanya kan kerjaan saya kan profesional authorized body repair di perusahaan asuransi. Nah, kalau kalian senang, kalian suka dengan bahasan saya sehingga kalian melihat bahwa ini pekerjaan yang standar profesional, nanti saya akan kasih tahu asuransi apa yang perusahaan asuransi apa tempat saya bekerja. Jadinya kalian akan merasa lebih nyaman pada saat klaim kendaraan kalian, karena bengkel kami secara authorized itu mengerjakannya dengan profesional, dengan standar. Saya nggak di-endorse ya, saya cuma kasih tahu aja. Jadi di Indonesia itu banyak orang yang mengerjakan segala sesuatu itu kelihatannya benar, tapi dalamnya tidak tahu. Yang penting kelihatannya sama. Jadi gini, ini untuk sekedar dempul ya dempul gitu. Orang awam akan melihat bahwa ini dempul apa sih? Dempul itu cuma buat ngolesin, buat kasih daging atau kasih suatu permukaan itu biar lebih istilahnya menutupi luka-luka jadi rata gitu ya. Enggak, dempul bukan seperti itu. Memang hasilnya seperti itu. Seperti yang saya bilang, proses kerjanya benar apa enggak, itu yang paling penting. Kalau misalnya proses kerjanya nggak benar, nggak didempul percuma. Didempul juga percuma gitu. Yang mendingan beli panel baru gitu. Panel baru kerjain nggak usah didempul, itu yang paling benar gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja di dunia body repair itu ya, saya benci ini terus terang aja. Kenapa? Dunia body repair itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Semua pekerjaannya itu sulit. Bisa dibilang mungkin lebih sulit daripada pabrikan ya. Kerja di pabrikan itu, misalnya di pabrikan Honda, pabrikan Toyota, dia assemblingnya, dia ngerakit kendaraan, dia ngecat kendaraannya ini itu, semuanya prosesnya itu baru dan ada standarisasinya. Siapa yang menyetel itu? Ya ilmuwan mereka. Mereka ada bagian R&D-nya ya, research and development dia ada ya. Nah, kebetulan saya sebagai R&D di perusahaan saya ini, jadi ya ruang lingkup saya lebih kecil. Tapi terus terang ini jauh lebih sulit daripada pabrikan. Dimana pabrikan itu kerjanya ya setelannya sama-sama aja, begitu-begitu aja gitu. Nggak menghadapi istilahnya masalah. Dalam arti, misalnya kalau kerusakan seperti ini dempulnya harus bagaimana? Dia nggak hadapin itu karena nggak pernah ngedempul. Tinggal pasang-pasang, setel-setel, cat, QC, selesai, keluar jual. Terkadang saya aneh juga ya sama customer ya. Customer itu kalau beli mobil dari showroom itu mungkin dia anggap keluar dari showroom itu udah perfect, bagus gitu. Padahal belum tentu. Terkadang pengiriman ini itu semua ada prosesnya, mungkin ada accident dikit, biasanya ditutup-tutupin, di cover, ya sebenarnya itu minor sih, nggak ada masalah sebenarnya. Mereka terima dengan, ya dia terima aja. Customer itu akan terima, kendaraan saya udah bagus banget keluar dari showroom gitu. Padahal belum tentu. Nah, kami sebagai bengkel asuransi authorized terkadang mengalami kendala di mana nasabah itu mungkin dia klaim keluar dari bengkel itu seperti mengharapkan lebih bagus daripada showroom gitu. Jadi itulah kesulitan kami. Saya sedikit intermezzo aja mengenai ya kebanyakan customer ya. Saya sedikit intermezzo aja. Nah, kembali lagi ke dempul gitu. Dempul ini apa sih? Kalau kita mau mengerjakan suatu pendempulan,
kita harus mengerti. Aduh, panas ya, sorry, nyalain AC dulu. Kita harus mengerti bahan bakunya apa, supaya kita dapatkan karakteristik atau sifat dari benda tersebut, dari bahan ini. Gitu. Kalau kita nggak memahami hal itu, ya itu yang saya bilang, kerjanya asal-asalan. Yang penting bentuknya sama, ya udah jadi gitu. Padahal di dalamnya itu nggak bener, borok gitu. Nah, nanti saya akan kasih tahu apa itu yang nggak benar itu kayak bagaimana. Saya kasih tahu dulu prosesnya. Jadi gini, bahan baku daripada pati ini kebanyakan terdiri dari polyester, resin polyester, khusus body repair ya. Saya bicara body repair, amplas dempul waterproof ya. Bukan waterproof, dempul 2K ya, 2K. Itu dia pakai resinnya tuh polyester. Bahan kedua itu mineral kalsium ya, mineral batu kapur yang dibikin bubuk, atau bahasa umumnya itu talek. Orang ngomongnya talek. Nah, terus ketiga apa? Ketiga diluent atau thinner atau solvent. Buat apa? Dia buat mencampur biar agar melarutkan ya bahan tersebut. Yang tadi dia larutin supaya bisa jadi adonan, lebih mudah diadon. Kalau misalnya nggak pakai thinner, mesin pengaduknya bisa jebol kayaknya, cepet jebol, susah. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu. Sama aditif mungkin ada, kalau misalnya dia bikin dempulnya agak canggih, dia kasih apa gitu. Nah, tapi standarnya cuma itu aja, 3. Dan untuk proses pengeringannya dia pakai hardener. Nah, pada saat kita pakai ini, caranya gimana? Itu diaduk. Aduknya bagaimana? Komposisinya gimana? Biasanya sekian persen. Untuk menentukan sekian persennya biasanya kita ambil dempul, taruh di suatu bidang atau palet atau plat atau kayu lah ya, triplek gitu. Kita taruh. Habis itu dia akan membentuk semacam diameter lingkaran ya. Nah, untuk komposisi daripada hardener ini biasanya itu garis tengahnya ditarik, garis tengahnya kurang lebih, terus diaduk rata, dipakai. Nah, proses pemakaiannya bagaimana? Prosesnya ya setelah udah diadon, terus kita berikan lapisan pertama dulu. Setelah diberikan lapisan pertama, kita tunggu. Jangan nafsu ya, jangan nafsu, istilahnya tuh kayaknya di dempul beres gitu langsung, nggak bisa, harus dikasih lapisan pertama dulu sebagai dasaran. Setelah mengering baru kita kasih finishingnya gitu, finishing untuk mengisi pori-pori yang istilahnya banyak lubang-lubang yang belum terisi. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya karena memang prosesnya seperti itu. Kalau misalnya kita langsung berusaha, biasanya orang kalau belum profesional, belum mengerti, dia akan nafsu. Nafsunya apa? Nafsu ngedempul sampai sekali proses, sekali jalan itu jadi sepertinya udah ngebentuk gitu. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia bentuknya adonan ya. Dia nggak bisa istilahnya kita bentuk. Misalnya kita mau bentuknya bulat gitu ya, itu bisa bulat. Tapi kalau udah ngebentuk bodi mobil gitu ya, bidang, pada saat kita pertama kali tarik itu gimana ya, sulit sekali untuk bisa terbentuk yang kita inginkan. Jadi saya sarankan itu harus sabar. Kerjain pendempulan itu harus sabar. Tarik sekali, diemin sampai dia kering, baru berikutnya lagi adonin olesin lagi sampai dia ngebentuk permukaannya dengan baik. Nah, ini penting nih, ada proses penting sebelum mendempul, sebelum kita dempul. Persiapkan bidang yang ingin didempul dulu. Dimana bidangnya ini misalnya dari plat ya, plat besi. Plat besi itu kan mungkin kan rusak ya, dia kayak bopeng-bopeng karena bekas ketokan. Kita harus memberikan primer, itu wajib kita kasih primer. Kenapa?
Primer itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu sebagai media pengikat antara bidang plat tersebut dengan dempul. Itu fungsi pertamanya. Fungsi keduanya, primer ini bisa memberikan ketahanan kepada plat besi ya, khususnya besi, itu agar tidak mudah berkarat. Kenapa? Nanti saya akan bahas segmen yang namanya epoksi atau primer tersebut. Nah, epoksi itu atau primer tersebut sifatnya itu lebih waterproof daripada dempul. Nah, sekarang saya tetap bahasnya yang dempul. Dempul ini tadi kan saya udah bahas mengenai bahan bakunya ya. Nah, kita dari bahan baku itu bisa mendapatkan karakteristik atau sifat dari bahan tersebut. Nah, komposisi terbanyak terbesar dia itu talek tersebut, kalsium, mineral kalsium tersebut, dimana sifatnya itu ya kalau kita bayangin ya, misalnya batu kapur kita celupin ke air, itu kan dia bisa dibilang pori-porinya banyak gitu ya, dia airnya bisa masuk ke dalam, dia bisa menyimpan air gitu, bisa terendam atau terserap. Kalau polyesternya sih enggak, dia anti air, beda. Enggak kena air dia nggak apa-apa, nggak bisa nyampur gitu. Cuman taleknya itu bisa. Nah, jadi pada saat kita ngadon, kita dempul, biasanya tukang yang ngerjainnya itu pasti atau rata-rata umumnya ya, dia pakai amplas air ya, waterproof. Itu dia gosok, bantu pakai sabun supaya bisa kayak berasa, kayak ngiket gitu, sehingga dempul tersebut mengandung air atau terserap air ya, dimana sifat dempul itu ya itu yang tadi saya bilang, absorb, dia bisa menghisap itu air. Nah, pada saat terhisap, apa yang terjadi? Dia akan nyimpen. Kita kan biasanya udah amplas, udah rata, udah oke. Biasanya kita lap kering, langsung di primer lagi, di epoksi lagi sebagai step berikutnya, dimana sebelum cat itu naik ya, kita epoksi lagi. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahan. Kesalahan ini sifatnya tidak terlihat tapi fatal banget. Kenapa saya bilang fatal? Kalau misalnya secara logika nih ya, dempulnya masih ada kadar air, ya kan nggak kelihatan tuh, kelihatannya aja kering depannya, tapi sebenarnya di dalamnya ada air, masih ada mengandung air. Terus kita epoksi, apa yang terjadi? Kita akan menyelubungi dempul tersebut dengan epoksi yang sifatnya waterproof, dia air nggak tembus, kita selubungi, tapi dia bergerak nggak bergerak, belum bergerak. Dia bergerak pada saat apa? Pada saat terjadi pengeringan ya. Kalau misalnya kena panas, kena matahari, kena jemur, uap air yang terkandung di dalamnya itu pasti akan menguap. Airnya akan menguap. Dia akan cari celah untuk keluar. Bagaimana cara cari keluarnya? Mau ke dalam, karena ada epoksi juga, ada primernya, dia nggak bisa tembus. Dia keluar akhirnya, keluar permukaan, ketemu lagi epoksi. Cuman kan dia nggak bisa tembus. Akhirnya dia lari ke samping. Dia ke sampingnya gitu. Pada saat dia lari ke samping, itu kan ada rona dempulannya. Dia akan keluar dari sana. Antara pertemuan dempul dengan plat tersebut, itu akan membentuk suatu ya pulau rona dempulan tersebut. Dia akan lepas, plok begitu. Jahat ya, uap air ya. Padahal cuman uap doang gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara sifat benda ya, itu kayak pisau aja ya. Pisau itu tajam, berguna buat motong apa, tapi kalau buat nusuk orang atau motong orang, lukain orang kan itu nggak berguna, ya disalahgunakan gitu ya. Sama kayak air kita masak itu kan mendidih, kita bisa pakai buat yang lainnya gitu. Tapi kalau airnya kita tutup, kualinya kita tutup dengan rapat, kita masak terus, apa yang terjadi?
meledak. Itu kenceng banget suaranya karena atmosfer di dalamnya itu tekanannya itu tinggi sekali sehingga meledak. Nah, itu bahaya. Sama kalau misalnya di dempulan itu kadar air masih ada, terus kita selubungi dengan epoksi, nggak cukup kering. Pada saat udah kita cek, kayaknya nggak ada masalah gitu, nggak kelihatan keluar. Tapi ini sebenarnya menyimpan masalah. Nah, pada saat mobilnya dibawa pergi ke jemur matahari ini itu dan segalanya, akhirnya apa? Yaitu prosesnya, dia akan nguap, dia keluar, dia akan membentuk pulau, itu namanya menghisap, absorb. Nah, itu yang saya bilang, kelihatannya benar pertama, tapi sebenarnya nggak benar, salah. Nah, jadi untuk dempul itu bagaimana yang baik? Yaitu ikutin stepnya. Paling baik saat ini dempul itu proses pengamplasannya itu pakai dry sanding. Dry sanding itu amplas, suatu sistem amplas ya. Dia pakai orbital sander. Biasanya amplasnya bulat ya. Pasang, kita amplas gitu. Tanpa air, nggak pakai air. Karena pakai mesin dia cepet juga. Cuman masalahnya kan ini mungkin investasinya agak mahal. Kami punya pakai itu. Kenapa kami investasi agak mahal? Ya karena memang istilahnya kita menghindari yang namanya rusak-rusak tersebut. Itulah peran saya sebagai R&D di sini. Kita pakai itu. Nah, kalau misalnya kita pakai air, kita nggak bisa ngontrol orang, susah. Ngontrol orang itu susah. Akhirnya apa? Dia kelihatannya, dia karena nggak ngerti atau dibilangin ya sok tahu atau istilahnya ngeyel, ya udah dia kelihatannya begitu. Nggak ada kita, dia kerjanya ya asal. Akhirnya apa? Itu yang terjadi. Nah, kalau di tempat kami ya nggak seperti itu. Kita pakai dry sanding, kerjain, meminimalisir semua kemungkinan kerusakan yang akan terjadi sehingga customer itu terimanya dengan baik. Nah, sorry ya, intermezzo sedikit tadi. Nah, ini dempul ini setelah kita pakai, sifat-sifatnya saya udah kasih tahu. Terus kerusakannya bagaimana saya juga sudah kasih tahu. Apalagi step berikutnya? Step berikutnya ya kita harus memberikan epoksi atau primer tersebut. Jadi proses stepnya nih ya, bidang, primer, habis itu dempul, habis itu di primer lagi. Jadi semacam kayak apa namanya ya, kita bungkus kue luar dalam ya, atas bawah gitu ya. Nah, jadi itu wajib harus seperti itu. Kalau enggak, apa yang terjadi? Salah satu kita nggak jalanin, akan ketemu yang namanya masalah yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ada masalah seperti itu, buat apa kita ngedempul? Nggak ada gunanya, karena tenaga kerja itu paling mahal. Sehingga sia-sia. Makanya pengetahuan itu penting banget. Cara untuk mengetahui itu semua, pahamilah bahan baku yang mau kita gunakan. Nah, di sini semua produk cat, baik itu cat, dempul, epoksi, itu selalu ada tulisan ini khusus untuk orang profesional di bidangnya. Biasanya ya profesional itu harus mengerti ya, ini cara pakainya ya. Cara pakainya bagaimana sih mungkin gampang. Tapi untuk memahami sifat karakteristik daripada suatu bahan itu yang agak sulit. Jadi ya, pintar-pintarlah kalian untuk mengetahui bagaimana mencari karakteristik dari bahan tersebut. Tadi saya udah kasih sedikit informasi, bukan sedikit, mungkin banyak kali ya. Saya udah kasih informasi yang cukup banyak untuk mengenai sifat karakteristik dari bahan baku ini, sehingga memberikan kalian pemahaman untuk mendempul yang baik itu seperti apa. Hindari atau jangan lakukan sesuatu yang istilahnya yang kita akan tahu bahwa itu rusak gitu, akan rusak. Kenapa? Karena itu tidak profesional jadinya. Nah, makanya kita harus mengerjakannya dengan ini ya, dengan baik lah istilahnya, dengan sesuai. Itulah kenapa saya bilang bahwa bikin kerja di body repair itu jauh lebih sulit daripada di pabrikan. Kalau pabrik Honda, Toyota kayak gitu, dia kerja udah ada insinyurnya, udah ada penelitinya semuanya, cara ngerakitnya bagaimana, cara step ngeceknya gimana, semua ada langkah-langkahnya dan semuanya itu berdasarkan ilmiah, semuanya lewat penelitian. Kalau di body repair,
Kalau nggak ada R&D-nya, nggak ada penelitinya nih ya, atau secara teknikal yang menguasai hal itu, bengkel itu sulit saya katakan bahwa itu bengkel berkualitas. Bengkel yang berkualitas itu harus minimal punya teknisi tersebut supaya alur jalan produksinya itu benar gitu. Nah, ini sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dempul itu sulit, susah-susah gampang. Terkadang kita ketemu hal yang istilahnya nggak ini ya, nggak kita duga gitu. Jadi kita harus bisa mencari solusi yang tepat itu bagaimana gitu. Nah, ini baru dempul, belum cat. Belum cat itu macam-macam. Kalian pasti akan, bagi kalian nih ya yang sering ngecat, belum memahami ngecat itu seperti apa, gimana ya? Pasti akan menemui kendala-kendala di mana itu ada gelembung udara lah, popping itu namanya, ada gelembung udara, ada cracker, istilahnya itu dia kayak mengerut. Nah, itu ngangkat. Kenapa ngangkat? Nah, itu juga ada penyebabnya. Terus kalau kita tahu penyebabnya, kita juga bisa tahu bagaimana mengatasi atau menghindari hal tersebut gitu. Jadi penting banget bagi kalian yang untuk mau jadi profesional harus pahami semuanya gitu. Sulit kan? Enggak sulit. Sama saya nanti nggak sulit. Saya kasih tahu semuanya. Semuanya saya kasih tahu supaya kalian itu bisa profesional di bidangnya. Saya apa lagi ya? Aduh, capek juga nih ngomong nih. Ngopi dulu deh. Saya rasa dempul cukup segitu. Oh iya, sorry. Ini saya belum ngomong nih. Sorry. Ini apa nih? Ini juga dempul, tapi fine putty namanya. Fine putty apa sih? Fine putty itu dempul yang halus sekali. Nah, dia 1K mengering dengan udara. Kalau ini 2K mengering dengan hardener. Kalau ini pasangannya ini. Kalau ini 1K, nggak perlu pengering, nggak perlu hardener untuk mengering. Gunanya apa? Gunanya terkadang kita ngedempul, proses dempul, habis itu kita amplas, ada bagian-bagian yang seperti ada lubang-lubang begitu, bintik-bintik, seperti lubang jarum kayak gitu. Nah, kalau ada lubang jarum seperti itu, kita atasinya pakai apa? Pakai ini, pakai dempul ini, dempul fine putty ini. Nggak bisa pakai ini. Kenapa? Perlu nggak saya jelasin? Oke deh, saya jelasin deh sekalian deh. Memang ini akan jadi panjang, videonya akan panjang. Tapi saya yakin ini berguna buat kalian yang ingin benar-benar mau belajar. Kenapa harus pakai ini? Fine putty. Jadi gini. Kalau kita pakai 2K, dia ada proses yang namanya pengerasan ini ya. Dia bereaksi secara kimia. Biasanya reaksi kimia itu akan mengeluarkan gas. Ini gasnya apa saya nggak tahu. Pokoknya dia keluar gas. Pada saat kita tutupin lubang itu bisa nggak ketutup? Bisa ketutup. Tapi pada saat dia mengering, terjadi proses pengeringan karena hardener tersebut, dia akan keluarin gas sehingga dia akan mendorong lubangnya itu, posisi lubangnya itu terdorong lagi, dia keluar, sehingga pada saat kita amplas lagi bolong lagi, jadi nggak bakalan bisa pakai ini. Nah, jadi pakainya ini. Kenapa pakai ini? Karena dia, makanya kan fine kan, halus, kita pakai, dia bisa masuk nggak? Masuk, bisa. Terus dia ngedorong nggak? Nggak, dia nggak ngedorong. Kenapa nggak ngedorong? Karena dia mengeras atau mengering karena proses bantuan dari oksigen atau udara. Nah, jadi dia bisa menguap lewat permukaannya. Kalau ini dia menguap di seluruh permukaan sehingga yang di bawah dia dorong. Kalau ini dia nggak ngedorong, dia bisa cukup keluar dari permukaan atasnya aja sehingga dia tidak bolong. Inilah gunanya. Nah, ini ada efek sampingnya nggak? Ada. Efek sampingnya ini karena 1K dia bisa larut dengan thinner. Kalau ini dia nggak larut dengan thinner karena bereaksi dengan kimia hardener tersebut, dia bereaksi. Kalau kita hapus pakai thinner, dia nggak luntur. Kalau ini luntur, pasti luntur. Jadi pada saat kita pakai ini,
Misalnya karena kita males ngedempul yang 2K ya, kita males, kita pakai ini, bidangnya gede, kita pakai ini, apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat kita ngecek, kita kasih thinner, ya kan? Sorry, bukan kasih thinner. Cat itu kan thinnernya banyak ya, biasanya 1:1, misalnya 1 liter cat, 1 liter thinner. Catnya itu thinnernya banyak. Pada saat kita spray, fine putty ini yang bentuk permukaannya luas itu akan larut sehingga dia bergerak lepas dari pegangannya. Nah, biasanya dia akan seperti ada rona kayak panu begitu. Nah, ini efek sampingnya. Jadi ini pakai cuman pada saat lubang kecil-kecil, bukan permukaan yang agak besar. Nggak bisa pakai ini gitu. Nah, ini produknya saya kasih tahu nggak ya? AkzoNobel, saya kasih tahu. Siken ya, Siken. AkzoNobel itu perusahaan besar dari Belanda. Nah, ini dia ciptain ini, ya gunanya untuk itu. Biasanya di Eropa udah nggak pakai ginian nih, cuma di Indonesia atau Asia Tenggara aja nih yang pakai gini-ginian untuk body repairnya. Kenapa? Karena proses kerja orang Indonesia itu masih jorok, dimana epoksi itu saya jarang ketemu itu epoksi atau primer itu mau diaplikasi dia saring gitu, karena mau nyuci mau ini repot gitu. Jadi kalau nggak disaring biasanya ada gel yang mengering-ngering kayak gitu, kita spray udah kering kita amplas, ya biasanya itu kotorannya akan keangkat, jadi dia ada hole, pinch hole, ada lubangnya gitu. Ya mau nggak mau pakai ini. Kalau nggak mau ada pinch hole, ya udah aplikasi yang benar, disaring dengan benar, ya itu repot sekali gitu. Jadi nggak apa-apa pakai ini, tapi sesuai dengan proporsinya ya, sesuai dengan peruntukannya. Nggak boleh pakai yang asal-asalan. Kalau kita pakainya tepat, semuanya akan jadi bagus. Itulah yang namanya profesional. Kalau misalnya kita pakainya asal-asalan, yang penting bentuknya kelihatannya bener, nah, itu nggak profesional. Kelihatan bentuknya aja bener gitu, tapi isi dalamnya nggak bener. Ya, oke. Saya udah bahas itu. Pati apa dempul ini, dempul 1K udah kan? Oke ya. Itu aja ya. Sampai ketemu untuk bahan baku yang lainnya lagi. Mungkin nanti saya akan bahas cat, bahas clear coat atau vernish, terus bahas apa lagi ya, pokoknya semuanya saya bahas. Kalian tenang aja, saya kasih ilmu saya semuanya. Oke, thank you guys.